Muhammad Irwansyah. Ya. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan psikologi dari kampus UIN Maulana Hasanuddin Malang. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk coach. Iya. Untuk pertanyaan pertama, coach kan sebagai pelatih ya, tapi coach tahu nggak apa itu Pancasila? Menurut coach apa itu Pancasila? Oke, Pancasila sendiri itu kalau menurut saya, menurut orang lain mungkin berbeda dari arti. Kalau menurut saya itu Pancasila merupakan dasar di mana orang itu menerapkan kehidupannya berdasarkan isi Pancasila. Karena di Pancasila tersebut ada 5 isi ya. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh Tuhan, kebijaksanaan, kebesaran dan keadilan, dan yang kelima itu isinya keadilan sosial. Lalu bagaimana pendapat coach tentang Pancasila yang dijadikan sebuah dasar berkehidupan di masyarakat? Kalau menurut saya untuk masyarakat sendiri, untuk contohnya masyarakat di lingkungan saya ya masih masih banyak yang tidak berlandaskan dengan Pancasila untuk kehidupannya. Ada juga yang berpatok pada Pancasila. Intinya manusia dan masyarakat di sini itu masih belum penuh atau sepenuhnya bertumpu dan berpatok kepada Pancasila itu sendiri. Mungkin ada yang menggunakan Pancasila itu sendiri di beberapa poin-poinnya, ada juga yang tidak melaksanakan di beberapa poin sebagiannya. Jadi sebagai dasar berkehidupan masyarakat itu, kalau menurut coach tergantung lingkungannya gitu ya. Dan Ya. di lingkungan coach sendiri ada dan tidak semua, masih belum merata gitu ya. Terus selanjutnya kan coach ini kan maksudnya coach ya, pelatih dalam bidang olahraga khususnya di basket. Apakah nilai-nilai Pancasila itu menurut coach bisa diterapkan dalam berolahraga, dalam sportivitas olahraga? Apakah bisa? Bisa, menurut saya bisa. Karena ini berkaitan dengan ada yang namanya keadilan di sana. Juga ada yang berdasarkan Tuhan. Tapi saya mau menjelaskan yang keadilan mungkin. Keadilan. Kalau dari basket sendiri, ini bagian dari kehidupan sebenarnya. Tapi dari basket sendiri itu sebenarnya menerapkan yang namanya keadilan dari segi permainan basketnya. Yang mana ada yang namanya poin di sana. Poin itu sendiri di basket itu ada 3, ada 1 poin, 2 poin, 3 poin. Berdasarkan tingkat poin yang didapatkan, di sana juga ada usaha yang dikeluarkan. Mungkin dari 2 point shoot dan 1 point shoot. 1 point shoot ya. Itu di sana mungkin untuk mendapatkan poin tersebut, pemain tidak perlu mengeluarkan usaha lebih. Sama, mengeluarkan usaha lebih juga sebenarnya, tapi berdasarkan jarak dan lain-lain itu memang ada perbedaan dari poin tersebut. Biasanya kan anggapannya kalau bola, misalnya permainan bola membandingkan dengan olahraga lain seperti futsal, sepak bola, kamu menendang dengan jarak jauh dan dekat pun poinnya biasanya kan sama. Sedangkan di basket ini ya kita bisa mendapatkan keadilan di mana kita nge-shoot atau melakukan poin di jarak yang lebih jauh, poinnya akan lebih besar. Mungkin di sana sih letak adilnya basket ini di situ. Jadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan olahraga gitu.
sebagai seorang pelatih sendiri, apakah coach dalam melatih itu menerapkan nilai Pancasila? Kalau saya sendiri tuh untuk yang sekarang masih belum. Sebenarnya bisa dari saya sendiri buat mendidik anak-anak itu mungkin dibudayakan akan nilai ketuhanan yang Maha Esa, dimana saya melatih itu berusaha membimbing mereka untuk tetap patuh akan perintah Tuhan, itu sholat tepat waktu ya. Dan di sana tuh saya melatih dari jam 2 lah, anggota jam 2 sampai jam setengah 5. Di sana kan ada jeda waktu untuk sholat. Nah, saya di sana masih belum betul-betul menekankan sholat mereka untuk tepat waktu. Tapi sebenarnya bisa untuk diterapkan. Mungkin dari siswa saya sendiri masih belum bisa lah untuk diarahkan ke sana. Untuk kedepannya mungkin bisa. Tapi setidaknya kalau ada azan, latihannya berhenti gitu ya? Iya, ada, ya menghargai lah. Kita kan umat beragama, masa ya ada semacam seperti itu, kita nggak menghargai. Sebenarnya kita berhenti atau break terlebih dahulu sampai azan belum selesai, atau ya baru dimulai. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, ini tentang gosip coach. Jadi ada gosip atau isu yang saya dengar itu beredar di lingkungan masyarakat itu menyebutkan bahwa seorang atlet, khususnya dalam lembaga pendidikan tingkatan SMP atau SMA, itu dikatakan sebagai siswa atau siswi yang kurang sopan di antara siswa dan siswi yang lain. Jadi kayak atlet itu terlihat kurang gitu di mata guru, mulai dari kalau ada guru dia menyautnya itu dengan tata krama yang kurang dari siswa dan siswi lain. Dan apakah statement itu yang menganggap bahwa atlet itu atletnya kurang dari siswa lain, apakah itu benar menurut coach statement itu? Kalau menurut saya sendiri itu tergantung dari mungkin bisa dari pihak guru, juga dari siswanya sendiri juga bisa. Banyak terkadang itu guru salah menyangka muridnya jawabnya seperti itu misalnya. Kan belum tentu muridnya tuh ngomongnya kasar sebenarnya, tapi memang kepribadiannya yang seperti itu. Jatuhnya ke persepsi ya. Iya. Salah menyangka itu gurunya. Kan sebenarnya memang dari sifat dasar lah. Sifat dasar ke anak itu ya cara ngomongnya kayak gitu mungkin kurang baik lah. Bukan karena dia anak ekstra terus jadi sok dan lain-lain lah, kurang ajar. Tidak gitu sih menurutku. Tergantung gurunya sendiri, dia bisa menelaah atau enggak muridnya ini maunya gimana, apa dia kayak gitu kurang ajar atau enggak, tergantung gurunya sendiri. Ada juga yang sensitif kan, terkadang guru ini banyak yang ya terlalu sensitif, muridnya kayak gini sudah katanya kurang ajar, tapi guru yang satunya lagi bilang kayak itu belum termasuk kurang ajar. Jadi tergantung persepsi guru gitu ya. Kalau tadi Mas menyebutkan tergantung dari pihak guru atau siswa, kalau dari pihak siswa sendiri kan? Kalau siswa mungkin gimana ya? Kalau siswa ini sebenarnya siswa merasa hal tersebut mungkin sudah benar apa yang dia lakukan, sudah berusaha untuk benar, bukan ya karena dia juga bisa kurang ajar dan lain-lain gitu. Jadi ya balik ke siswa sendiri, dia udah merasa itu benar atau enggak gitu. Jatuh ke persepsi lagi ya, jadi antum siswa itu menganggap itu benar padahal masih belum tentu ya mata guru gitu ya. Jadi apakah gosip itu benar menurut itu tergantung benar. Ada yang
bilang benar, ada yang bilang salah. Kalau menurut kau sendiri lebih condong ke benar atau salah? Salah sih. Kalau menurut saya salah. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara coach ya dalam mengajar anak didiknya mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila jika sudah ada rencananya ya, itu bagaimana cara menerapkan dalam olahraga? Kan katanya tadi coach bilang untuk selanjutnya insya Allah diusahakan, maksudnya ya kalau bisa. Nah, bagaimana cara coach menerapkan nilai-nilai Pancasila itu? Mungkin dari segi keimanan ya. Kemungkinan saya bakal ada lah menambah namanya randal. Randal itu kan sebenarnya kita berarti juga buat semacam program di mana dalam satu hari itu apa saja yang dilakukan gitu. Nah itu nanti mungkin saya sisipkan di dalam randal tersebut ada isoma di sana. Jadi mau tidak mau siswa maupun pelatih sendiri nanti menyisihkan waktu untuk melakukan yang namanya ibadah seperti itu. Kalau berdasarkan dari nilai kemanusiaan sendiri, mungkin di dalam latihan sendiri nanti ada yang namanya evaluasi. Nah, di sana juga mungkin saya akan sedikit menyisipkan ya gimana kalau misal dalam kehidupan olahraga itu harus sportivitas dan lain-lain seperti itu. Nanti mungkin di sana saya akan menerapkan yang namanya Pancasila. Ada pertanyaan lagi? Jadi itu untuk sila pertama gitu ya. Jadi ketuhanannya dimasukkan dalam mungkin susunan acara atau susunan pelatihan. Untuk mungkin sila yang keadilan sosial, jadi kan kita harus adil. Apakah kau juga akan masukkan atau mengimplementasikan itu dalam cara melatih? Oh, cara melatih mungkin iya adilan. Kalau mencontohkannya itu dari segi latihan nanti kan masih ada yang namanya siswa itu apa namanya? Eker-ekeran atau cemburu lah ya. Jadi cemburu dengan siswa lainnya, kok merasa lebih diperhatikan siswa yang ini, padahal murid itu sendiri yang merasa ini nggak tahu sebenarnya pelatih itu ada maksud lain di sana. Mungkin pelatih itu merasa lebih diperhatikan murid ini karena memang butuh yang namanya perhatian khusus karena masih dalam proses belajar dari nol mungkin. Sedangkan yang merasa terasingkan itu sudah mulai level up, jadi nggak perlu diperhatikan lagi, perhatiannya sudah sedikit itu sudah cukup gitu. Ada yang kebalikannya, ada yang harus diprioritaskan, mungkin ada turnamen nanti, belum tentu yang itu diprioritaskan lagi mungkin, seperti pembicaraan yang awal. Jadi yang diprioritaskan yang sudah level up tadi, soalnya ada turnamen yang bakal dipersiapkan untuk untuk berlaga seperti itu. Sepertinya sudah cukup pertanyaan dari saya. Berarti yang dapat saya simpulkan dari semua yang tadi tentang bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan berolahraga itu bisa ya. Dan cara implementasi atau penerapannya itu seperti yang dikatakan tadi, untuk melaksanakan sholat, terus berhenti saat ada azan. Lalu untuk keadilan sosial, keadilan itu bukan sesuatu yang kita berikan sama, tapi tergantung kondisinya ya gitu ya. Jadi ada anak yang tinggi, ada anak yang rendah. Itu adil bukan berarti kita memberi
sesuatu yang tingginya sama, lalu kan membuat anak itu yang tinggi tetap tinggi, yang pendek tetap pendek gitu. Tapi keadilan itu karena dia berkebutuhan khusus, dia pendek, jadi dia butuh sepatu yang lebih tinggi. Ya kayak oke, jadi mungkin itu saja coach yang dapat saya tanya. Kurang lebih mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya itu Muhammad Syah, merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Coach, di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang Pancasila dan kaitannya dengan bidang yang coach tekuni, yaitu olahraga. Jadi ini basket yang istilahnya lingkupnya ke arah Pancasila gitu, apa aja gitu? Atau Enggak, lebih ke secara general, secara umumnya, bukan ke basketnya aja. nanti Tapi saya kan coach merupakan salah satu pelatih juga. nanti saya jawab yang saya bisa nalar saja. Iya. Menurut coach, Pancasila itu apa? Secara garis besar ideologi yang seharusnya diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia kan? Hanya sebuah, maksudnya ideologi saja, ataukah memang Pancasila itu juga dijadikan sebagai pandangan hidup bernegara? Ini ke pribadi ya, bukan Iya. definisi Pancasila secara Iya, umum. iya, menurut coach pribadi. Pancasila itu pedoman. Jadi 5 sila yang dijajar di sana itu seharusnya ketika dilakukan kita bakal jadi masyarakat yang ya istilahnya masyarakat yang sesuai target dengan apa yang Indonesia mau, seharusnya mungkin seperti itu. Tapi kalau saya pribadi jujur sebagai seorang Indonesia yang mungkin nasionalismenya tidak sebaik itu, kadang juga banyak dan luput untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa saya simpulkan sebagai pedoman hidup ya. Tapi coach sendiri masih belum merasa kalau menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang sebenar-benarnya, semaksimal mungkin gitu ya. Jadi misal kayak gini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya entah ya, kalau cuma didefinisikan dalam diri pribadi seharusnya saya tuh adil kepada siapapun. Cuma ya mungkin masih banyak ketidakadilan yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari, misal seperti di jalan ketika ada problem sama orang, terus cara penyampaian saya mungkin itu kurang baik, dan itu perlakuan yang mungkin tidak seharusnya saya lakukan, entah itu adil ataupun tidak kaitannya, tapi kayaknya itu tidak sesuai sama kaidah Pancasila, dan mungkin itu masih banyak yang saya luput gitu. Kalau pendapat tentang Pancasila sebagai sebuah dasar berkehidupan di bermasyarakat, kan banyak tuh orang-orang yang masih tidak anggapannya Pancasialis, dan bagaimana coach memandang itu? Karena penanaman ideologi tersebut di masyarakat memang minim ya, maksudku kita tuh tahu Pancasila itu sebatas apa yang kita bicara dan bacakan dari SD sampai SMA. Lepas dari itu, bahkan waktu SD sampai SMA itu kayak ya Pancasila hanya dibacakan saja, ndak Diterapkan ya ndak internal masuk ke dalam diri yang jatuhnya oh berarti saya hidup harus gini gitu. Paling cuma di soal-soal PPKN ataupun soal-soal IPS apa makna sila kedua, ketiga dan lain-lain. Tapi itu cuma sebatas soal, dan jujur bukan saya sok nasionalis, tapi ya kehidupan masyarakat tuh masih banyak gitu yang istilahnya ya Pancasila tuh bahkan apa itu nggak paham, sebenarnya digunakan dalam apa dalam hidupnya juga nggak paham gitu. Jadi ideologi bangsa yang seharusnya itu tersebar luas dan diterapkan oleh semua masyarakat Indonesia itu nggak segitunya gitu, karena masyarakat masih ya secara manusia winya bekerja setiap hari-hari dan memiliki masalah sehari-hari itu tidak memikirkan hal itu, dan
tidak menjadikan Pancasila sebagai apa yang harus diterapkan. Bahkan masyarakat desa itu juga cenderung bahkan tidak tahu Pancasila itu apa, hafal saja enggak. Aku yakin banyak kayak buruh tani ataupun buruh pabrik yang di desa-desa itu Pancasila itu apa tidak paham gitu. Disuruh jelaskan 5 sila itu juga sudah tidak hafal atau memang tidak pernah belajar. Jadi apa mau diimplementasikan kalau hafal aja enggak. Jadi kepandangan saya di masyarakat ya penerapannya sangat-sangat kurang. Jadi ya yang bisa saya simpulkan itu sebagai dasar berkehidupan bermasyarakat itu hanya sebatas istilah ya, maksudnya kalau dilihat di lingkungan atau menurut penjelasan coach tadi kayaknya masih belum ya, apalagi terutama di lingkungan coach tinggal gitu ya, masih belum. Kan coach ini kan pelatih ya, maksud spesifiknya pelatih basket. Apakah nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan dalam berolahraga, khususnya dalam sportivitas? Seharusnya kaidah-kaidah Pancasila dari 1 sampai 5 itu bisa nyambung, bisa relate gitu. Dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga bukan hanya yang kehidupan sehari-hari, tapi di olahraga pun kalau itu diterapkan seharusnya jadi goals yang bagus untuk kondisi olahraga di lingkungan atau di negara kita. Jadi jawabannya bisa diterapkan. Dan sebagai pelatih sendiri yang melatih anak didiknya terutama anak SMA ya sekarang, SMA. Itu apakah coach melatih dengan menerapkan beberapa sila Pancasila, misalnya berdoa sebelum latihan ataupun sebelum pertandingan dan sebagainya? Kalau secara tidak sadar mungkin iya gitu, tapi apakah saya menyisipkan agar mereka punya moral-moral Pancasila secara khusus? Enggak sih, cuma misal kayak satu ketuhanan yang Maha Esa ya, mereka saya toleransi beragama dan tetap menomorsatukan agama. Ketika adzan berkumandang, latihan saya stop dulu, bahkan mereka saya suruh sholat dulu, saya beri kesempatan beribadah, berdoa sebelum memulai latihan. Itu juga merupakan istilahnya lambang dari sila pertama gitu. Jadi mereka ketuhanan tuh yang nomor 1 gitu. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga bagaimana di basket tuh kan diajarkan manusia itu harus punya adab. Ketika mereka berbicara kotor atau mencela dan lain-lain, itu ada yang namanya technical foul kok di basket. Jadinya itu juga diterapkan kemanusiaan dan beradab. Terus bagaimana juga harus bersikap adil, itu juga diterapkan gitu. Terus yang ketiga apa Mas? Persatuan Indonesia dalam lingkup Indonesia ya, memang tim SMA yang saya pimpin dibilang nasionalis sih enggak, cuma ya setidaknya kami paham kami tanah airnya apa, dan biasanya lambang bendera itu masih kami pakai di jersey agar ya memang terasa dari Indonesia gitu timnya. Tapi kalau masalah persatuan ya, basket kalau tidak bersatu ataupun tidak kompak akhirnya bermainnya kurang bagus gitu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan. Sama di Pancasila di tim basket yang saya pimpin, untuk memutuskan sesuatu itu tidak sepihak dari saya ataupun dari anak-anak yang lain. Adanya problem itu dimusyawarahkan, dibicarakan dulu, dan prosesnya panjang gitu. Dan istilahnya sila keempat sangat-sangat dipakai ya kalau di tim kami, dan dengan itu juga saya ngelatih berarti pakai. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang saya terapkan itu lebih ke arah adil sih. Tidak lihat itu saudara saya ataupun dia pemain yang saya kagumi secara pribadi personal, tapi yang saya bawa untuk bertanding, yang saya bawa untuk turnamen itu memang mereka yang sudah berlatih keras, yang skillnya sudah bagus. Jadi saya memilih berdasarkan itu, dan menurut saya itu cukup adil gitu. Bukan
pemain yang kurang bagus, tapi karena dia saudara saya terus saya malah kembangkan sendiri gitu. Jadi penerapan saya buat tim ini, menurut saya keadilan sosial itu sudah ada gitu, dan juga yang boleh berlaku itu dari kalangan siapapun kan, bukan dari kalangan kaya saja. Secara sosial semuanya bisa berlatih di sini, dan itu sudah masuk ke penerapan menurut saya. Jadi 5 sila yang terkandung penerapannya di sportivitas dan di basket itu ada. Cuman secara tidak sadar ya, maksudnya coach ini tidak merasa kalau saya harus menerapkan Pancasila nih, bukan Tidak, gitu ya, jujur. tapi emang dari hati Ya. aja sudah menerapkan itu gitu ya. Ya jujur sebenarnya enggak yang karena Pancasila itu ideologi Indonesia berarti saya memimpin tim ini membuat seakan-akan tim saya mengandung 5 sila tersebut, enggak gitu. Tapi memang sebenarnya secara tidak langsung kan 5 sila itu sudah hal-hal baik yang memang pelatih juga menginginkan tim dan anak didiknya baik. Akhirnya sebagai pelatih yang seharusnya membimbing mereka ke kebaikan, saya terapkan itu. Ternyata secara tidak sadar ya 5 sila itu juga include. Berarti kalau gitu bisa dikatakan nggak kalau Pancasila itu ideologi yang ideal buat bangsa Indonesia? Pertanyaannya politis sekali mas ya. Cuma ideal sudut pandang, maksudku kayak semua negara punya ideologinya masing-masing, walaupun beda sama Pancasila, menurut mereka sudah ideal di tempatnya masing-masing. Dan kalau ditanya Pancasila sudah ideal apa enggak dengan keadaan bangsa Indonesia yang seperti ini, daripada ideal lebih ke arah hal yang perlu diraih sih gitu. Soalnya ideal itu kan lebih ke arah ya sudah cocok sama bangsa Indonesia yang keadaannya seperti ini gitu. Tapi keadaan bangsa Indonesia yang seperti ini pun masih belum bisa ternyata ngeraih banyak hal dari 5 isi sila tersebut yang notabene diterapkan pun susah gitu. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah diterapkannya susah. Kalangan atas juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kurang, di kalangan bawah juga kadang ada kemanusiaan yang adil dan beradabnya juga agak tidak diterapkan dengan baik gitu. Jadi kalau dibilang ideal, mungkin ideal, tapi ideal sebagai mimpi ya, maksudnya bukan mimpi, ideal sebagai tujuan gitu loh, ideal sebagai goals gitu. Kalau ideal sudah diterapkan dengan baik belum gitu ya. Ini sedikit melencang sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, juga lumayan. Kan coach ini melatih di SMA nih. Yang saya tahu itu dulu saat SMA juga, isu atau gosip yang beredar itu di masyarakat itu menggambarkan kalau atlet itu khususnya di SMP atau SMA ya, itu memiliki karakter yang jelek, maksudnya suka ngelawan ke guru, terus disuruh guru tuh kadang cara menolaknya itu kasar gitu kan. Apakah statement itu menurut coach benar? Enggak sih mas, jadi saya selalu mendidik mereka dan menanamkan ke mereka kalau apa yang kamu lakukan di lapangan itu bakal jadi gambaran secara tidak sadar itu yang kamu lakukan di luar lapangan. Makanya saya selalu mendidik anak-anak saya tuh dengan permainan-permainan yang istilahnya pakai otak, pakai hati. Jadi ketika mereka di sekolah itu ada entah itu sebuah urusan dengan guru, saya juga mewajibkan mereka memakai attitude-nya gitu loh. Karena pemain basket kan juga harus pakai hati, yang notabene ke arah attitude atau tata krama. Saya juga tetap menerapkan itu. Kalau semuanya gosip yang beredar, saya malah tidak tahu gitu loh kalau gosipnya seperti itu. Tapi kalau ternyata gosip yang beredar atlet itu seperti itu gitu, tidak paham ya saya, kayaknya memang tidak seperti yang seharusnya saya bimbing. Karena saya bimbing anak-anak tuh harus pakai attitude ke siapapun, bahkan ke saya. Kayak notabene saya pelatih itu juga guru ya, dalam artian orang yang membimbing mereka gitu. Mereka ke saya attitude-nya ya harus bagus. Apakah saya mau kalau ke guru yang lain attitude-nya jelek? Ya enggak. Jadinya saya selalu mengajarkan anak-anak mau di lapangan ataupun di luar lapangan, ya attitude, otak, hati itu harus dipakai dengan baik gitu, seperti kamu bermain di dalam lapangan. Soalnya kalau di dalam lapangan attitude tidak dipakai kan ada pelanggaran technical foul tadi.
Iya, iya. Jadi penerapannya harusnya mereka secara tidak sadar sudah bisa lakukan, tapi saya tetap mengingatkan berulang-ulang. Jadi ya benar kata Mas tadi ya, implementasi nilai-nilai Pancasila itu secara tidak sadar tapi memang sudah diimplementasikan ya, sudah ditanamkan kepada anak didiknya coach Ya, terutama. Mungkin juga bahkan diterapkan dalam basket gitu, makanya dalam basket skala besar gitu, kayak misal sportivitas, permainan yang sportif itu memang jadi tolak ukur permainan tersebut benar atau salah, seru atau tidak gitu kan ya. Kayak misal orang-orang yang tidak sportif, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang istilahnya penindasan, curang dan lain-lain, itu kan ada sanksinya kalau di basket. Nah itu ketika diberi sanksi berarti kan sudah menjaga hakikat martabat kebenaran yang notabene di Pancasila juga berbicaranya seperti itu kan, secara tidak langsung gitu. Dan kayak misal semua tim kayak gini aja, ada tim yang timpang permainannya, pasti ada yang namanya respect to the game. Jadi wasit tidak terlalu meniup nih ke ini karena permainannya agak timpang dan satu jago, satu sangat-sangat kurang, mungkin baru belajar dan lain-lain. Nah, ada respect to the game itu juga sudah menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kan Mas. Terus juga di basket itu semua tim kecil ataupun tim besar itu sangat-sangat bisa untuk minta protes kepada wasit atau kepada panitia atau juri. Nah, itu juga semuanya sama-sama didengarkan, bukan karena besar, bukan karena kecil, tapi ya memang lihat siapa yang memang di situ salah ataupun benar, dan itu juga sudah melambangkan sila gitu, sila kelima, dan mungkin hampir semua sila pasti diterapkan dalam sportivitas basket. Seperti misal saya ambil contoh sila ketiga kayak Persatuan Indonesia. Kalau kita bertanding gitu ngelawan sekolah lain ataupun ngelawan negara lain yang notabene olahraga ya, masih dalam konteks olahraga, kita kan juga bersatu gitu ya, maksudnya beberapa suku, gak mandang suku, gak mandang apa, gak mandang agama, semuanya dalam satu stadion mendukung satu tim kebanggaan gitu kan. Iya, dari yang lingkupnya besar ataupun kecil, kayak misal kayak gini ya, murid saya saja ada kok yang non muslim, dan itu saya dan mereka sama-sama merasa saudara, dan itu sudah melambangkan persatuan Indonesia. Di tingkat yang lebih naik lagi sedikit itu sudah banyak yang istilahnya di tingkat kabupaten atau provinsi ya, sudah ya agamanya sudah beda-beda, rasnya bahkan juga beda-beda gitu, yang kelahiran provinsi atau kabupaten tersebut tapi sebenarnya keturunan yang notabene orang timur gitu, yang secara look beda lah sama kita, tapi ya sama, tetap dapat hak yang sama, dan mereka bermain membela sesuatu yang sama. Itu sudah persatuan Indonesia kan. Nah, terutama ketika di lingkup yang lebih besar lagi, ketika tim negara kita bermain, itu biasanya para pecinta basket dari segala suku, agama, ras dan lain-lain gitu, dia bakal kumpul di satu tempat yang mendukung tim yang sama gitu. Jadinya itu sudah basket ternyata bisa buat persatuan Indonesia. Jadi yang bisa saya simpulkan dari semua pertanyaan tadi Mas, Pancasila itu sebenarnya bisa gitu ya diimplementasikan atau diterapkan di olahraga, khususnya di basket ya, karena coach adalah pelatih basket. Dan saya berharap kalau semua pelatih ataupun semua cabang olahraga yang di luar basket, karena coach basket itu menerapkan sila itu, menerapkan Pancasila dalam olahraga yang mereka latih gitu ya, karena kan dari segi olahraga juga karakter kita dibentuk tuh, dimana karakter juga berguna buat kehidupan masyarakat nanti, bernegara nanti, bahkan katanya di lingkungan sekolah ya, karena kan coach ngelatih anaknya di lapangan, tapi latihan atau ilmu yang diberikan di lapangan itu juga akan diterapkan di sekolah gitu kan. Tapi juga dari interviewnya juga saya sadar bahwasanya dari pelatih basket yang pernah saya ikuti gitu, memang kayak kurang gitu, bahwasanya nilai Pancasila itu harus diterapkan di murid gitu, nilai Pancasila itu harus diterapkan di timmu atau di permainanmu ya, kayaknya memang hampir tidak ada pelatihan atau penataran pelatih yang
Iya, yang nilai-nilai sila tuh memang sengaja untuk dibahas agar penerapannya di tempat masing-masing atau di lapangan masing-masing itu diberikan sama si coach itu memang kurang gitu. Tapi ternyata tanpa kita sadari semua yang kita lakukan, pelatih-pelatih yang memang notabene hampir semua pelatih pasti pengen anaknya yang terbaik gitu. Itu kayaknya sudah masuk 5 sila tersebut. Seharusnya kayaknya penataran kayak gitu kalau dilihat dari interview ini, iya seharusnya disisipkan ya gitu. Jadi dari ketuhanan yang Maha Esa, ya apa sih anakmu ketika kamu mentoleransikan agama dan harus beribadah, terus dari sila kedua sampai sila kelima itu harusnya disisipkan tuh loh di penataran. Tapi ternyata sejauh saya melakukan penataran tuh kayak hampir nggak ada gitu berhenti itu mas. Ya. Mungkin itu aja coach yang bisa saya tanyakan ke coach, bisa saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, terima kasih atas ilmunya. Iya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.